Badan Perumus Muktamar itu memiliki tugas sebagai legal drafting dan mengevaluasi QIAQD. Tim BP sebelumnya itu tidak efektif. Atau masalah itu tuh sebetulnya tidak perlu diselesaikan di QIAQD. Contoh, ada yang mengusulkan masalah iuran anggota. Nah, hari ini kita sedang memitigasi 23 masalah itu. Jadi nanti BP membentuk satu majelis BP, nanti PC-PC atau anggota pemuda Persis atau PDPW yang hendak mengusulkan mitigasi versi mereka, itu akan kita dengarkan dan akan kita nilai. Solusi-solusi awal kan lahirnya dari anggota-anggota BP. Belum lagi nanti kita akan mendengarkan usulan-usulan dari anggota gitu posisinya. Teman-teman, Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi di Pemuda Persatuan Islam. Di dalamnya banyak fragmen tim, yang kenapa saya banyak katakan fragmen, karena ini adalah bagian irisan dari tim-tim dalam tim Muktamar ini. Nah, bersama saya ini adalah salah satu atau wakil ketua Badan Perumus Muktamar atau BP, bukan boneka permainan ya, BP. Badan Perumus. Badan Perumus, Kang Zamzam. Selamat datang Kang Zamzam di Teman Ngopi. Siap. Terima kasih sudah diundang kembali ke Teman Ngopi. Merasa close the door ini. Kang Zamzam, apa kabar nih? Alhamdulillah. Sudah lama sekali ya kita tidak ngobrol ya. Sudah lumayan lah 2 tahun apa seberapa tahun itu. Luar biasa. Ini sedang sibuk apa sekarang? Selain ngurusin Muktamar nih. Jangan dulu ke sana nih. Ya, aktivitas masih di LBH Persis, di BKBH Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum PP Persis masih. Siap. Terutama di pemuda, aktivitas pribadi juga masih sebagai seorang lawyer. Oh. Gitu. Gimana kemarin? Yang mana? Politik? Ya, alhamdulillah lebih banyak. Sedikit banyaknya mengambil satu pelajaran dari pengalaman politik praktis. Kita melihat betul bagaimana politik praktis itu dijalani oleh seorang aktivis, terutama aktivis Jamiah di Pemuda Persis kan kemarin ya. Sangat terasa luka-likunya lah di masyarakat. Nah, jangan-jangan justru pengalaman itu yang menggiring Kang Zamzam ini masuk ke BP sepertinya. BP itu, bentar, BP itu apa? Oh iya. Badan Perumus Muktamar itu memiliki tugas sebagai legal drafting. Jadi mereka itu merupakan satu tim yang terdiri dari unsur perwakilan pimpinan pusat dan beberapa unsur perwakilan pimpinan wilayah. Dan mereka memiliki tugas di Muktamar ini untuk merumuskan draft-draft persidangan lah di Muktamar. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi dipersiapkan sejak dini untuk draft Muktamarnya begitu? Ya. Sebelumnya ada nggak BP itu? Ada. Selalu ada. Dan saya terlibat di BP Muktamar Pemuda Persis ini di tahun 2021 ketika kepemimpinan Allahyarham Ustadz Eka. Saya juga di BP Muktamar Pemuda Persis waktu itu diketuai oleh Kang Lamlam. Dan hari ini juga terlibat di BP Muktamar Pemuda Persis di Muktamar ke-14. Okay. Sudah berapa persen nih kira-kira pembahasan yang draftingnya sudah berapa persen sampai sekarang? Oke, jadi ada konsep yang baru di BP Muktamar hari ini. Yang beda dari yang sebelumnya? Beda dari yang sebelumnya. Konsep baru itu lahir dari pengalaman atau kita mereview dan mengevaluasi proses BP dari Muktamar ke Muktamar. Kang Jibril, seringkali produk BP Muktamar itu merupakan produk yang sensitif. Produk yang sensitif dan politis dianggapnya begitu. Nah, ini kan kita gali nih, kenapa sih produk BP itu dipandang sebagai satu produk yang sensitif, dipikirkan lama oleh BP, tapi ketika dibawa ke Muktamar, mentah lagi oleh Muktamirin, banyak ditolak, direvisi dan sebagainya macamnya. Kita mendalami dan mengevaluasi secara internal di tim BP hari ini, kita menemukan satu fakta bahwa BP Muktamar sebelum-sebelumnya itu mereka bersifat eksklusif. Eksklusif itu seperti apa? Karena BP Muktamar itu selalu dibebani tugas legal drafting, artinya dia punya kewajiban untuk mendalami, mempelajari, dan mengevaluasi QA dan QD Pemuda Persis. Dan ini dibahas secara internal di tim BP.
Oke. Anggaplah misalnya tim BP itu ada 30 orang. Berarti 30 orang itulah yang mempelajari QAQD dan mengevaluasi QAQD. Sekaligus 30 orang itulah yang kemudian memitigasi masalah-masalah yang muncul di QAQD. Jadi hanya 30 orang itulah. Berarti sudah tim BP ini sudah memprediksi kira-kira pasal ini bakal berpotensi berubah atau misalkan ada usulan berpotensi mengeluarkan usulan. Ya betul. Dan itu dilakukan secara internal dan secara eksklusif dulu. Nah, kalau sekarang nih? Hari ini dirubah. BP Muktamar ke-14 Pemuda Persis ini merubah haluan dari eksklusif menjadi inklusif. Kita terbuka. Terbuka untuk umum semuanya bisa. Kita terbuka untuk setiap anggota Pemuda Persis. Misalkan gitu. Termasuk saya yang bukan siapa-siapa gitu. Iya. Nah makanya dalam perjalanan BP Muktamar ke-14 ini sebagai bentuk implementasi dari prinsip inklusivitas, keterbukaan, pertama selain daripada kita memahami dan menyadari adanya resistensi yang tinggi produk BP itu dibawa ke Muktamar karena tadi eksklusif. Sedangkan peserta Muktamirin kan bukan bagian dari BP dulunya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini BP itu untuk menentukan masalah-masalah di QAQD itu tidak hanya oleh anggota BP. Tapi yang proses belanja masalah itu ya? Betul. Di roadmap BP itu kan di fase pertama kita menggulirkan belanja masalah besar-besaran. Belanja masalah itu di tingkat PP, PW, PD, PC. Bahkan setiap anggota pemuda juga bisa mengajukan masalah yang timbul dari QA dan QD. Berarti kalau begitu, kalau kita lihat ya dengan kasus tadi, tim BP sebelumnya itu tidak efektif. Bisa dibilang begitu? Sebetulnya efektif, tapi memiliki resistensi yang tinggi. Karena daya tolak ya maksudnya. Daya tolak yang tinggi hasil produk BP-nya itu ketika dibawa ke Muktamar karena minim interaksi dengan anggota. Sedangkan kan QAQD ini berlaku calon peserta. Ya, calon peserta Muktamar. QAQD ini kan berlaku untuk seluruh anggota. Gitu. Jadi karena minim interaksi, minim adanya forum aspirasi di tingkat anggota atau level pimpinan sehingga memiliki daya resistensi yang cukup tinggi di Muktamar. Walaupun sebetulnya roadmap BP hari ini juga belum teruji sebetulnya. Apakah di Muktamar nanti akan tetap melahirkan resistensi yang sama atau tidak. Tapi harapannya dengan konsep hari ini yang lebih terbuka, inklusif, roadmap-nya jelas, ada belanja masalah, ada inventarisir masalah. Jadi kita menginventarisir dari sekian masalah yang masuk ke Badan Perumus Muktamar ini, mana masalah-masalah yang memang betul ditimbulkan dari QA dan QD. Kalau begitu, berarti sebenarnya Muktamar itu sudah dimulai ketika BP belanja masalah? Oh, enggak juga. Jadi, ketika BP belanja masalah itu kita menghimpun masalah apa saja sih yang dirasakan oleh setiap level pimpinan, oleh setiap anggota Pemuda Persis, gitu ya. Dan itu sangat beragam, Kang. Sangat beragam. Setelah kita cek, ternyata banyak juga masalah-masalah yang diusulkan yang itu tuh ternyata bukan timbul dari QAQD. Gitu. Atau masalah itu tuh sebetulnya tidak perlu diselesaikan di QAQD. Contoh, ada yang mengusulkan masalah iuran anggota. Iuran anggota pemuda terlalu kecil lah, 20.000, minta dinaikkan. Terlalu kecil. Jadi banyak masalah yang kita capture. Artinya yang kita saring hanyalah masalah-masalah yang formal, yang ditimbulkan berdasarkan norma di pasal yang ada di pasal QAQD. Nah, bagaimana pertanyaannya masalah-masalah yang dia tidak timbul dari pasal QAQD? Nah, kita masukkan ke dalam catatan evaluasi. Nah, catatan evaluasi ini bukan dibuang. Tetap ini nanti akan kita himpun, kita olah sebagai sumbangsih persoalan yang harus diselesaikan oleh periode kepemimpinan selanjutnya. Oh, jadi intinya sebenarnya BP itu lebih ke pengumpulan masalah formal yang berdasarkan QAQD itu. Ya, betul. Kita punya 2 indikator. Masalah yang diajukan ke BP itu hanya akan diterima oleh BP sebagai daftar inventarisir masalah apabila memenuhi 2 indikator. Apa aja itu? Indikator kerugian faktual atau kerugian potensial.
Jadi masalah itu menimbulkan kerugian faktual bagi anggota Pemuda Persis atau Jamiah Pemuda Persis. Oke. Atau masalah itu punya kerugian potensial, artinya belum terjadi, tapi dengan adanya pasal ini Pemuda Persis berpotensi rugi atau anggota Pemuda Persis berpotensi dirugikan. Dan alhamdulillah fase itu sudah lewat hari ini. DIM itu sudah 100% lah ya? DIM itu sudah 100% dan hari ini masuk ke fase ketika kita take hari ini ya. Ini di-uploadnya nggak tahu kapan. Tapi ketika ini di-take, kita sedang masuk pada fase mitigasi masalah. Jadi dari kita ada 23 daftar inventarisir masalah dari 100 sekian masalah. Itu sedang dimitigasi oleh Badan Perumus Muktamar. Dan itu menjadi tawaran saja, sifatnya hanya tawaran saja ke peserta muktamirin itu. Tapi tidak kaku kan nantinya misalkan ini karena udah di-setting sama BP, peserta muktamar tinggal ikut aja. Itu enggak ya? Enggak. Jadi forum muktamar itu menjadi forum yang istimewa. Forum yang istimewa, kenapa? Dengan adanya roadmap BP itu tidak membatasi hak-hak peserta muktamirin. Mungkin pada akhirnya sebenarnya BP itu sebagai patokan nih, ada masalah di sini kemarin dibicarakan, kita sudah adakan tawaran solusi misalkan begitu ya. Betul. Jadi tugas kita itu, peran kita itu mengefektifkan dan mengefisiensi forum muktamar saja. Jadi bisa lebih cepat harusnya ya? Harusnya bisa lebih efektif, bukan lebih cepat lah. Lebih efektif dan efisien lah. Betul. Gitu. Lebih cepat itu relatif ya. Tapi lebih efektif itu lebih terukur lah. Lebih terukur lah, efektif, efisien lah. Harapannya seperti itu. Nah, sebenarnya kerja tim BP ini sampai kapan, Kang? Kita dari roadmap BP itu sejak bulan awal Desember itu 20 minggu. Artinya sebelum muktamar, beberapa minggu sebelum muktamar itu pekerjaan kita sebetulnya sudah selesai. Dan sudah ada LPJ ke Ketua Umum lah. Gitu, terkait kinerja BP. Oke. Nah, berarti sekarang lagi ngapain kalau memang sudah beres? Sekarang kita lagi memitigasi masalah. Jadi dari 23 masalah yang kita inventarisir, berarti kan ada 23 pasal yang bermasalah. Nah, artinya nanti di muktamar itu pasal-pasal yang tidak masuk ke DIM atau tidak masuk ke daftar masalah, berarti kan dianggap pasal yang tidak masalah. Itu nggak usah dibahas lagi gitu loh. Yang ini aja nih yang bahas. Yang ini aja yang sudah kita sepakati di forum Muspimnas kemarin. Forum Musyawarah Pimpinan Nasional ke-5 kemarin kan kita menyepakati daftar inventarisir masalah Ki-A dan Ki-D Pemuda Persis 2021-2026. Nah, hari ini kita sedang memitigasi 23 masalah itu. Boleh di-spill nggak sedikit saja, misalkan satu pasal yang ada dalam DIM itu, jangan yang terlalu berat nih, yang paling ringan. Yang paling ringan atau yang paling punya permohonan yang cukup banyak ya, atau yang paling banyak dimasalahkan lah, sederhananya itu adalah terkait periodisasi pimpinan cabang. Jadi banyak pihak-pihak level pimpinan tertentu sampai 15 permohonan itu mempermasalahkan bahwa periodisasi pimpinan cabang itu tidak cukup hanya satu periode. Memang dibatasi ya? Dibatasi. Jadi seseorang yang sudah pernah terpilih jadi ketua PC itu tidak boleh lagi dipilih menjadi ketua cabang. Nah, ini banyak dipermasalahkan. Sampai 15 usulan ini. Nah, hari ini kita sedang memitigasi. Nah, apakah mitigasi yang dilakukan oleh BP ini mutlak? Tidak. Setelah kita melakukan mitigasi di sidang pleno BP, kita akan umumkan secara terbuka hasil pleno mitigasi BP ini loh hasilnya. Dan kita terbuka untuk menerima masukan-masukan dari seluruh anggota Pemuda Persis yang kurang setuju atau punya solusi yang jauh lebih baik untuk Pemuda Persis. Jadi kita sangat terbuka. Karena tadi prinsipnya kita inklusif kan, terbuka. Artinya misalnya contoh ya, hasil mitigasi BP, PC itu bisa menjadi 2 periode. Ternyata setelah kita umumkan dan kita buka ruang untuk usulan mitigasi dari setiap anggota Pemuda Persis atau level pimpinan. Ini misalkan. Tapi contohnya konkret, betul bahwa yang dimasalahkan itu periodisasi PC. Nah, ini misalkan. Kemudian setelah kita umumkan, Kang Jibril misalnya sebagai anggota Pemuda PC Bandung Kidul misalnya, keberatan terhadap mitigasi yang dilakukan oleh BP dan mengusulkan usulan lain. 3 periode. Nah, apakah 3 periode atau 1 periode tapi menjadi 5 tahun misalnya. Nah, itu akan kita terima.
akan kita terima, akan kita sidangkan. Jadi nanti BP membentuk satu majelis BP, nanti PC-PC atau anggota pemuda Persis atau PDPW yang hendak mengusulkan mitigasi versi mereka, itu akan kita dengarkan dan akan kita nilai. Nah, ini karena sudah di-spillkan salah satu pasalnya, kira-kira muncul usulan itu atau masalah itu dari apa paling besar? Paling besar maksudnya gimana? Misalkan ini satu periode itu nggak cukup karena memang kita susah nyari anggota baru, misalkan begitu. Oh, kalau untuk spesifik kasus itu Nggak ada? Kenapa? Nggak ada itu? Nggak ada itu maksudnya? Maksudnya nggak ada informasi spesifik seperti itu? Oh, ada. Ada. Jadi ketika mereka mengajukan masalah itu kan ada formatnya. Dulu formatnya kita upload di Ana Online dan mereka bisa download di Ana Online. Di format itu ada tabel. Nah, salah satu tabel itu adalah penjelasan masalahnya. Jadi mereka menjelaskan kenapa ini menjadi masalah gitu lah. Dan penjelasan dampak kerugiannya apa gitu. Itu mereka menjelaskan juga. Itu rata-rata kalau spesifik kasus yang cabang kurang satu periode itu dianggap kurang, itu karena mereka dari pimpinan cabang merasa 3 tahun satu periode di pimpinan cabang itu tidak cukup untuk membangun pimpinan cabang, khususnya di pimpinan cabang yang secara infrastruktur jamiahnya kurang. Oke. Minim gitu. Kader minim. Tidak, intinya, bukan intinya, maksud saya. Di antaranya adalah PC-PC yang tidak punya pesantren. Oh, betul. Tidak punya lumbung kaderisasi. Kan Betul. pesantren itu sebagai infrastruktur jamiah sebetulnya. Baik. Gitu. Balik lagi kan ke kinerja Badan Perlumus ya. Menurut Akang ini kan sudah kedua kali ya berarti di BP. Pengalaman saya pribadi kedua kali ini. Yang paling berbeda antara tim sebelumnya dengan tim sekarang kan tadi sebutkan bahwa inklusivitas gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya partisipasi dari anggota ataupun kader seperti apa responnya begitu setelah dibuka seperti itu? Iya, alhamdulillah kemarin sangat responsif kader-kader kita ketika kita mengumumkan ada belanja masalah, kita share dan mensosialisasikan format belanja masalah, itu sangat antusias sekali. Ya, artinya bahkan sampai ada penyampaian dari beberapa kader di pimpinan cabang, kenapa nggak dari dulu ini belanja masalah ini gitu. Jadi untuk menyerap aspirasi dan masalah-masalah di level pimpinan di bawah itu ternyata cukup ditunggu-tunggu juga ya. Sebetulnya kan muktamarnya juga kan 5 tahun sekali kan. Pira kue 5 tahun. Koreksi gitu. Koreksi kayak akide. Dipertanyakan kenapa baru sekarang belanja masalah ini. Ada apresiasi yang cukup tinggi lah di kalangan kader karena mereka berpartisipasi aktif untuk menggali permasalahan Ki Akide. Akang aktif di cabang juga kan? Insya Allah aktif. Cabang sampai PP luar biasa. Tapi memang kalau di grassroots itu terasa ya Kang ya masalah-masalah yang timbul dari hal-hal yang formal itu ya Kang ya. Ya, sangat terasa. Beberapa yang tercapture itu persoalan periodisasi, persoalan sanksi jamiah. Jadi ada beberapa cabang juga yang mempersoalkan sanksi jamiah. Ada beberapa cabang yang mempersoalkan juga terkait hak-hak anggota. Ya. Itu posisinya. Terkait status keanggotaan dan lain-lain. Jadi sangat terasa lah kalau di cabang. Gitu. Nah, karena memang kita sudah, misalkan tim BP ini sudah inklusif seperti ini, sebenarnya lelah nggak kan? Ngumpulin ini data sampai sekarang terus, dibahas terus. Kalau saya lihat sebenarnya yang paling lama bekerja justru tim BP. Seharusnya. Sebetulnya balance sih, sebetulnya seimbang. Kalau saya lihat dengan tim SC ataupun OC, karena Turba kemarin juga momentum Turba kemarin juga kan bareng dengan SC dan ya, OC. Betul. Cuman sebetulnya kalau di BP lebih lelahnya dalam konteks dinamika pikiran ya. Karena kita menuangkan solusi-solusi awal kan lahirnya dari anggota-anggota BP. Belum lagi nanti kita akan mendengarkan usulan-usulan dari anggota gitu posisinya. Jadi apa istilahnya BP yang hari ini itu posisinya lelah dalam konteks mungkin menguras pikiran energi saja. Pikiran. Karena memang secara basic kita kan legal drafting gitu. Ya, baik. Gitu. Kang Jam-Jam, terima kasih. Setelah mampir di teman ngopi luar biasa, tim BP mudah-mudahan sehat selalu. Amin, insyaallah. Sehat
pikiran dan sehat raga ya. Amin, amin, amin. Karena memang kalau saya lihat, perhatikan dari awal sampai sekarang itu pembicaraan tentang tim BP ini ternyata sangat krusial sekali. Ya. Di mana tim BP memiliki legal standing untuk melakukan pembahasan atau perumusan tentang minimal potensi untuk pasal-pasal baru lah begitu. Betul. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga teman-teman sekalian. Saya Jibril Abdurrahman pamit undur diri. Selamat malam ini. Selamat malam. Selamat malam, selamat wayah kieu pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.